Saudara, ratusan pengungsi akibat erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kini mulai terserang berbagai penyakit. Di antaranya infeksi saluran pernapasan akut, diare, dan infeksi mata. Kepala Puskesmas setempat menyebut pengungsi juga menderita gatal-gatal karena banyak pengungsi yang tidur di lantai dan beralaskan terpal dan tikar. Umumnya, para pengungsi yang terserang penyakit adalah anak-anak dan lansia. Jumlah pengungsi terus bertambah pasca PVMBG menetapkan status awas pada Gunung Ilelewotobi laki-laki. Sudah payah dengan situasi begini bahwa pengungsi banyak yang tidurnya di lantai sehingga banyak juga yang sakit, apalagi ispa itu semakin bertambah banyak, dari juga tambah sedikit, kemudian radang mata, lalu alergi atau gatal-gatal. Terakhir sekitar 500-an lebih yang sudah menderita ispa. Sementara diare sendiri sekitar 18. Kalau mata 20-an kasus. Sementara ketersediaan obat-obatan masih bisa Pak ya. Masih bisa karena backing dari dinas kesehatan juga non-stop. Sehingga untuk sementara obat-obatan, bahan habis pakai, masker masih cukup untuk sementara. Jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Ilelewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Total pengungsi akibat erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki kini berjumlah 5.464 jiwa di 15 titik pengungsian. Warga diminta mengungsi ke tempat aman dalam radius 5 km dari puncak kawah. Sebelumnya, petugas mengimbau agar warga tidak berada di radius 5 km dari kawah gunung. Kita pantau bagaimana perkembangan kondisi pengungsi erupsi Gunung Ilelewotobi bersama jurnalis Kompas TV Citos Natun. Citos, untuk siang ini bagaimana kondisi pengungsian, lalu berapa jumlahnya saat ini yang mengungsi? Baik, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Memang untuk para pengungsi yang tersebar di 15 posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kementerian Sosial, hingga update terakhir pada pukul 18 kemarin berjumlah 5.464 jiwa. Kami masih menunggu data terbaru karena saat ini pihak Basarnas dan juga TNI Polri yang sekarang lagi pergi ke daerah-daerah lereng gunung. Di sana diketahui masih terdapat warga yang tetap bertahan di sana, di rumah dan juga di kebun-kebun mereka. Karena itu pihak Basarnas sendiri meminta agar para warga yang masih bertahan itu agar tetap kooperatif sehingga bisa segera dievakuasi. Pasalnya sejak kemarin malam pihak PVMBG telah menetapkan status awas atas Gunung Ilelewotobi laki-laki yang mengalami erupsi besar sejak tanggal 1 Januari 2023 kemarin. Dan untuk pengungsi saat ini banyak yang sudah mengalami sakit karena memang kondisi pengungsian yang minim dari peralatan dan alat-alat tidur begitu sehingga mereka mulai terserang penyakit terutama untuk lansia dan juga anak-anak. Sekali. Oke, ada 5.400-an yang kini mengungsi dengan kondisi tadi Anda sebutkan minim alat tidur, lalu juga kesehatannya mulai menurun untuk para pengungsi. Jadi untuk sampai saat ini apa yang paling banyak dibutuhkan pengungsi? Baik Pak Sekali, menurut pantauan kami dan juga wawancara kami dengan beberapa warga kemarin dan tadi pagi, mereka banyak mengeluhkan soal ketersediaan air bersih yang ada di posko. Khususnya di posko yang tempat saya melaporkan ini adalah posko utama di Kecamatan Bulan Bintang. Air bersih begitu minim sehingga warga yang berjumlah sekitar 2.000-an di sini agak kesulitan untuk memperoleh air bersih. Kemudian dengan MCK, fasilitas yang begitu minim, karena itu warga berharap mungkin ada bantuan MCK portable begitu sehingga masyarakat bisa menggunakan MCK yang disiapkan. Dan untuk obat-obatan sendiri memang sudah ada backup dari Dinas Kesehatan dan juga posko kesehatan dari TNI Polri yang sudah dibangun sejak tanggal 3 kemarin. Dan untuk permakanan sendiri masyarakat mengaku bahwa untuk
makan dan minum mereka cukup layak dilayani oleh para relawan yang bertugas di dapur umum dan juga dapur yang dibangun oleh tim Brimob dan juga dari Dekang Wirasakti Kupang. Sekali. Baik, berarti saat ini air bersih dan MCK jadi yang paling terutama, juga tadi ada alat tidur dan obat-obatan untuk yang mulai sakit. Lalu untuk siang ini, Citos bagaimana pantauan aktivitas Gunung Ile Lewotobi? Untuk gunung status kegempaan dan vulkaniknya Paskalis dan juga saudara memang sejak kemarin malam erupsi besar yang terjadi itu cukup berdampak pada rekahan-rekahan yang terbentuk sejak tanggal 1 dan tanggal 23 Desember kemarin. Dan pagi tadi kami memantau memang masih ada aktivitas begitu fluktuatif, gunung masih mengeluarkan abu-abu vulkanik yang mengarah ke arah timur dan timur laut dan juga arah utara. Kemudian gunung juga pagi tadi mengeluarkan kabut asap yang juga membumbung tinggi. Karena itu warga juga diminta untuk tetap waspada karena sampai saat ini PVMBG masih tetap menetapkan status awas dalam radius 5 km. Warga diminta untuk tidak beraktivitas dan untuk suku desa yang tepat berada di lereng gunung di mana di situ terdapat aliran lava pijar, warga di situ sudah mulai dikosongkan dari tempat pengungsian dan dari rumah-rumah mereka dan juga sudah dibawa ke tempat pengungsian di Kecamatan Titehena. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, jurnalis Kompas TV Citos Natun.